Halo semuanya, welcome to my channel, Opini Oriza. Uncertainty atau ketidakpastian pastinya berhubungan dengan risiko. Jadi sangat penting bagi kita untuk tahu soal hal ini. Cara mengetahui risiko salah satunya dengan risk matrix, yang mana risiko dinilai berdasarkan probability and impact. Untuk impact, kita mungkin bisa mengira-ngira risiko ini akan berdampak ke kita seperti apa. Namun, untuk probability, terkadang kita gagal untuk define reference class. Misal, ketika saya punya koin, jika saya flip koin ini, berapa probability koin ini akan menunjukkan sisi Garuda? Atau bahkan cuaca hujan. Berapa probability cuaca akan hujan sekarang? Tentunya kebanyakan dari kita pasti menjawabnya 50-50 perbandingannya. Jadi peluang untuk cuaca hujan 50% dan peluang cuaca untuk cerah 50%. Atau saat flip the coin, peluang untuk dapat sisi Garuda 50% dan peluang untuk sisi satunya 50%. Namun, mungkin saja probability-nya bukan 50-50, atau bukan setengah-setengah, atau bukan 50% banding 50%. Bisa saja opportunity untuk cuaca hujan di daerah saya sama di daerah kalian berbeda, bukan 50-50. Atau mungkin saat saya yang flip the coin, sama kalian yang flip the coin, mungkin probability-nya bisa beda. Bisa saja 40-60, atau mungkin 30-70. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah teori ini bisa kita relate? Oke, move on to the next point. Tentunya di tengah ketidakpastian, pasti kita harus mengambil keputusan, entah siapapun individunya. Nah, konteks dalam pengambilan keputusan itu sendiri adalah siapa yang membuat keputusan, mengapa keputusan itu dibuat, apa dampak dari keputusan tersebut, dan siapa yang akan kena dampaknya. Tentunya akan lebih kompleks apabila keputusan ini berhubungan dengan masyarakat. Akan beda lagi. Akan ada tambahan hal-hal yang perlu dikonsider. Seperti halnya faktanya siapa yang digunakan untuk mengambil keputusan, siapa atau jabatannya apa yang mengambil keputusan itu tersebut, dan bagaimana level atau scope dari keputusan tersebut. Setiap keputusan pasti kita menggunakan judgement atau penilaian terbaik kita terhadap situasi sekitar kita sebelum mengambil keputusan. Di era yang sudah modern seperti sekarang ini, kita tentunya tahu bahwa kita dikelilingi oleh data. Seperti data statistik, data pertumbuhan, dan lain-lain. Tentunya data-data tersebut sangat mudah kita dapatkan. Terlebih lagi karena adanya internet. Namun sayangnya, terkadang data yang kita punya tidak bisa menjawab pertanyaan kita tentang ketidakpastian yang kita hadapi. Kenapa bisa seperti itu? Karena belum tentu data yang kita dapatkan itu bisa merefleksikan kondisi di masa sekarang atau bahkan di masa depan. Tentunya kita tahu bahwa data merupakan hasil informasi dari masa lalu, seperti halnya Turkey Illusion, yang tentunya menarik untuk kita ketahui. Turkey Illusion itu anggap cara pandang kita seperti ayam, yang mana ayam tersebut di satu kondisi di mana dia dihampiri oleh manusia dan ketakutan apabila manusia tersebut akan memotongnya.
Dia mungkin punya pertimbangan mengenai probability si manusia ini akan memotong dia atau bahkan tidak memotong dia. Ternyata, pada saat pertama kali si manusia itu datang, si turkey ini atau si ayam ini tidak dipotong, melainkan malah dikasih makan oleh si manusia tersebut. Hari kedua, si manusia itu datang lagi. Dan si turkey ini masih punya anggapan bahwa dia akan dipotong oleh si manusia. Kemudian hari demi hari dijalani, dan ternyata manusia setiap harinya memberikan makan kepada si turkey atau si ayam tersebut. Probability untuk si manusia ini memotong ayam berdasarkan kejadian atau data yang ada itu semakin kecil. Dan probability untuk si manusia ini malah memelihara dan memberikan si ayam ini makan semakin besar. Seperti yang kita tahu bahwa kalau misalnya statistik, kita sangat familiar sama bell curve yang seperti ini. Nah, di kasus ini, probability si manusia untuk memelihara dan mengasih makan si ayam itu semakin naik sampai hari ke-100. Dan tentunya si ayam berasumsi besokannya si manusia akan tetap memberikan si ayam ini makan. Nah, dan ternyata besok adalah Thanksgiving. Buat yang tidak tahu, Thanksgiving merupakan sebuah perayaan yang ada di luar dan biasanya identik dengan hidangan turkey atau ayam. Jadi probability itu cukup sampai di sini, belum sampai kayak bentuk bell curve. Jadi data statistik si turkey illusion ini terpotong di titik tertingginya. Nah, jadi intinya si turkey illusion ini merupakan sebuah teori yang dimana kita dihadapkan dalam kebingungan risk and uncertainty. Jadi bahkan most unexpected things happen, walaupun kita sudah mengukurnya. Dan data-data yang sebelumnya yang si turkey ini alami, itu tidak relevan untuk memprediksi apa yang akan terjadi sama dia di masa depan. Untuk real data, walaupun ada yang bilang kekuatan data itu bisa mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan, namun data itu sendiri, walaupun data itu real, itu bisa mengecoh kita dalam pengambilan keputusan. Jadi, bagaimana cara yang pas untuk mengambil keputusan? Apakah berdasarkan data? Apakah berdasarkan pengalaman? Apakah berdasarkan pengetahuan atau intuisi? Menurut saya, kita harus mengcombine semuanya. Berdasarkan data, atau evidence, atau fakta, berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengetahuan yang kita punya, dan berdasarkan intuisi. Intuisi itu berdasarkan perasaan. Biasa manusia juga dianugerahi oleh intuisi yang mana terkadang bisa kita gunakan. So, untuk topik ini, boleh dong teman-teman share apa yang bisa kita relate dari penjelasan sebelumnya? Tulis di komen bawah ya.